Iya. Oh iya, saya Hanif ya. Hanif. Saya di Sigapos ini sebagai manajer unit yang BPM ya, manajer di sini pengelola operasional untuk manajemen kami. Ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah, senang. Ya, jadi visi misi Sikros ini sebetulnya kan kita berbicara ini bukan bisnis yang bersifat ini ya komersil pada dasarnya. Tapi karena memang kita di sini ingin mengenalkan pada masyarakat tentang masalah kuda. Dan selama ini kan kuda ini image bagi masyarakat umum itu hanya sebagai kuda yang dipakai buat transportasi seperti orang di Lampung ini namanya andong ya. Ada istilah delman orang Jakarta, keretek ada orang Sunda gitu ya. Hanya itu saja gitu. Nah, sedangkan ternyata kuda sendiri pun sebetulnya selain daripada kendaraan dia pun sebagai tunggangan yang memang gitu kan itu di dalam sejarahnya itu tidak pernah terlepas daripada bahan negara-negara yang ada terutama Indonesia sejarahnya ada seperti pengenalan di Peneguru kan dan semuanya udah cerita dengan kuda. Nah selama ini tentang masa industri kuda itu hanya dikelola ya ataupun yang terkenal dimiliki itu hanya mohon maaf orang-orang menengah ke atas hampir sekitar 6 tahun ke belakang. Nah, sedangkan di menengah ke bawah itu kalau dengar kuda nonton kuda udah mahal. Hanya sulit sekali nggak mungkin lah kita bisa nonton kuda ya lihat ke TV dan berita nggak mungkin. Nah sehingga disitulah menjadi motivasi diantaranya kami dan juga banyak juga teman-teman yang mereka mulai kayaknya kuda ini nggak bisa kalau hanya sebatas menengah ke atas. Kita pun harus mulai mencari cara bagaimana olahraga kuda ini gitu kan bisa masyarakat dan menengah ke bawah mereka bisa menikmatinya. Alhamdulillah akhirnya kita strateginya dengan cara membeli kuda-kuda yang memang ex pacuan dan habis pacuan mereka nggak pernah juara akhirnya kita beli dengan harga yang relatif lebih murah gitu kan ya. Nah sehingga kita latih lagi menjadi kuda-kuda untuk tunggang gitu. Jadi awalnya seperti itu. Jadi kita setelah ternyata kita mencoba alhamdulillah ternyata jalannya enak dan ternyata diikuti oleh beberapa yang lainnya untuk sama-sama memiliki visi misi itu. Nah samping itu juga memang dalam berkuda ini yang paling diperhatikan kita ini selama ini kalau hanya menjadikan kuda itu tempat berkuda sebagai pusat olahraga. Nah, kalau bicara itu disiplin itu sangat minim, sangat gak ada sih. Kita nggak akan dapat ke situ. Kalau mengejar ke situ. Kenapa? Karena untuk kebutuhan perawatan kuda itu cukup besar, sangat besar. Ya, jadi satu kudanya aja bisa sampai 2,5 juta, melebihi kebutuhan makan kita. Itu ya, kuda, gitu. Ya. Satu kuda bayangin aja ya. Apalagi kalau kita lebih beberapa kuda. Itu memang untuk di kuda ini bisnis di kuda ini sebetulnya bukan daripada kegiatan hariannya. Nah, kebanyakan industri kuda yang ada itu mereka itu ada di jual beli kuda, gitu kan ya. Nah seperti bisa di sini ya kadang-kadang kita mencari caranya kita beli kuda-kuda yang awalnya kuda bahan dari pacuan dari bisa apa-apa kita latih jadi kuda yang tunggal, kuda jadi kuda baik, kuda pinter. Nah harga misalkan kita beli 40 juta itu bisa jual sampai 60 sampai 70 juta di biaya itu. Jadi perubahan itu seperti itu. Dia udah semakin pintar, semakin baik, semakin bisa beradaptasi dengan manusia, semakin dia bisa nurut sama manusia, sama ekonomi tunggangnya, maka dia semakin mahal. Kita menjadi. Jadi kita beli kuda, kalau ada yang mau beli, ya segalanya ini kita akan jual, gitu kan ya. Tapi ada juga di situ juga dengan apa? Dengan namanya itu peternakan kuda. Jadi sebetulnya kebanyakan di situ juga cukup besar. Nah, cuma untuk peternakan kuda ini membutuhkan lahan yang cukup luas. Lahan kami pun walaupun di sini cukup kata orang luas, sektor setengah sebetulnya kurang cukup untuk menjadikan pusat peternakan. Karena dia butuh lebih luas lagi, karena kuda-kuda tersebut betul-betul harus happy, harus senang, dia betul-betul bebas dan sebagainya. Nah ini peternakan inilah yang sebetulnya sekarang industri perkudaan yang
yang lebih menguntungkan. Karena apa? Karena ketika mereka punya kuda betina banyak, 50 kuda, jantannya jantan satu, dan jantan ini jantannya bagus, dan dia punya riwayat prestasi di pacuan, prestasi di lomba-lomba apa, nanti anaknya itu punya nilai. Kadang-kadang ada anak kudanya itu baru lahir aja di usia 30-50 kilo, gitu kan? Sampai segitu ya. Nah, jadi anak nilai itu di situ. Terus ada lagi yang mau dikawinkan, kudanya kuda lokal, jantan-jantan di luar, dikawinkan lagi kemarin sampai ada yang ngejual, kudanya kuda dari teman keriting itu dari Skotlandia. Itu anak itu mulai baru 6 bulan dibeli 50 juta. Karena yang dijual adalah penilainya itu harganya dari bapaknya, gitu kan ya, dari bapaknya. Nah itu di industri sudah dijual beli, ya, jual beli anaknya peternakannya, ataupun jual beli kudanya yang kuda yang awalnya kuda nol nggak bisa apa-apa, kuda yang cuman itu cukup menguntungkan. Tapi adapun kalau memang kita berpusat di sini kegiatan daripada berkuda itu dengan dari pengunjung, gitu kan ya, terus harapan pengunjung yang ingin mengenal, ingin mencoba kuda, ataupun yang datang ke sini untuk belajar private, menjadi bisa riding, bisa menunggang kuda, itu tidak bisa mencukupi, gitu kan ya. Makanya strateginya adalah apa? Kita bagaimana caranya ada sebetulnya harus memiliki beberapa cabang, ya, cabang kegiatan yang dia saling menopang. Di antaranya adalah satu kami dengan kafe. Nah, kenapa dengan kafe? Ataupun tempatnya ada tempat wisata kunjungan buat anak-anak, ya, wisata digabungkan wisata yang lainnya supaya apa? Orang walaupun awalnya misalkan mereka mau makan, dia kuda ini mau dia berkuda. Begitupun sebaliknya, mereka yang misalkan awalnya mau berkuda sambil nunggu makan, gitu. Jadi itulah yang memang sekarang kita jadikan orang. Nah, di Cirebon sendiri kita ada beberapa penunjang sebetulnya kemarin itu supaya kita juga buka adanya jual beli kambing ya. Kambing kita ada kandangnya sebelah juga. Jual beli kambing kita sempat sebagai penopang juga untuk kebutuhan kita dan juga sebagai income kita. Tapi kemarin selama 2 bulan kita off dulu karena beberapa kasus terjadi kuda kita ini cacingan. Dicek secara dokter hewan beberapa kasus ini dan kita solusikan. Dan kemungkinan dari itu adalah apa? Dari kotoran kambing. Ya, kotoran kambing mungkin dia si bakterinya itu dia udah nempel di apa? Nempel di rumput ya, rumputnya makan kuda. Nah, makanya kita dokter coba si kambing keluarkan dulu. Kita lihat nih kalau ternyata kuda tersebut sudah aman, berarti aman dari situ dicek lagi. Berarti caranya apa? Kembali jalan lagi, cari kandang yang lebih jauh dan dekat. Kambing sebelah jadi kita juga anggur. Itu juga sekarang lagi udah hampir sekitar 7 bulan ini kita menanam anggur. Jadi sebagai persyaratan juga wisata untuk anggur. Jadi nanti ini udah kemarin alhamdulillah ini kan anggur untuk impor yang kebanyakan. Terus kemarin sudah panen yang pertama, memang buahnya itu belum bisa dijual karena itu masih testimoni, masih asam. Ini tidak kurang, ini kita mulai yang sebagainya. Kita 3 bulan ke depan dan kita bisa buka launching untuk kalau panen kita buka bisa beli di situ, bisa ambil sendiri. Mungkin di sebelah, nah, dari sebelah sini ada. Kita juga di sini juga penontonnya karena biasanya kalau sudah itu kan karena ekstrim ya, karena bersifat tidak berkombinasikan dengan memanah. Gimana? Kita kan ya, maka memanah di sini, jadi Sigo sendiri kita bentuk komunitasnya, ada klub khusus ya untuk memanah juga berkurang kita bentuk namanya Sigo Hostel Archery. Jadi itu ada yang kita bentuk untuk memfasilitasi dan menaungi teman-teman yang senang memanah, senang berkuda, dan juga mereka senang memanitas kuda. Nah, itu kita pun buka juga kelas-kelas bagi yang mau memanah, yang ada kelasnya, kelas pemula, sampai mereka mau mengenal, mereka juga kelas yang anak-anak, ada yang dewasa, ya, remaja, dewasa pun yang laki perempuan itu ada. Ya, kita berkelasnya. Jadi semuanya kita fokus ke situ. Nah, makanya tadi kita berbicara tentang masalah dari awal destinasi kita sebetulnya kita harapannya pemirsa ingin mensosialisasikan, mengenalkan dengan masyarakat, terutama olahraga berkuda dan juga olahraga masyarakat. Kenapa? Karena sekarang banyak generasi kita yang menggunakan waktu habis tenaganya itu bukan dengan sesuatu hal yang bermanfaat, tapi dengan gadget. Ya, olahraganya apa? Olahraga jempol. Yaitu main gamenya di jempol kan. Nah gitu, sehingga apa? Ya ini tuh jadi generasi yang memang tidak sehat. Kayaknya kan lebih senang main sendiri,
lagi senang di kamar, ya kan lagi senang di hari seperti itu, diajak keluar lu capek, diajak jalan lu capek, maksudnya apa? Mungkin ada apa-apa mengajar tinggal bocor dan sebagainya. Mereka bermasalah kalau mengetahui mukmin yang kuat itu, dia itu lebih baik lebih cinta Allah SWT ini mama. Nah sekarang kita ingin saja ke depan ingin supaya generasi terutama generasi seperti yang mengajar, apalagi kan anak muda, mahasiswa ya teman-teman semua. Ini kan sekarang sangat riskan. Nah, dan tantangan zaman sekarang itu dengan pola makan yang sudah terkontaminasi dengan makanan tak sehat, tapi ternyata jarang gerak juga. Sehingga itulah jadi harapan besar kami. Jadi kami sekali itu. Memang karena tadi kebutuhan kuda itu tidak mudah, tidak kecil, tidak kecil itu besar. Itu memang dibutuhkan seorang jiwa-jiwa besar. Jadi setiap bulan itu sebetulnya kami di awal-awal ya kita harus mampu gitu kan, apalagi dulu sebelum ada ini kita mampu terus gitu kan ya. Tapi alhamdulillah ya setelah mulai kita ada sinergi dan lain ya itu sedikitnya minimal kita terpaparkan semua kebutuhan perawatan kuda dan kuda yang bekerja semuanya tercukupi ya. Nah tapi kalau memang kemarin karena kita ke depan ada rezeki lagi lah misalnya itu maka kan kita buatkan lagi ada sinergi dengan tempat wisata buat anak-anak dan itu sudah buatkan sehingga nanti kan daya tariknya ke situ semuanya dari berkuda dan sebagainya gitu ya. Ya, dan kami nyari pelanggan kan pertama kan kita bicara pelanggan itu bicara target market kita ya. Target kita di berkuda ini terutama ketika kita berkuda itu siapa dan apa. Nah, di kuda ini selama ini kan kita sedikit menganggap kuda ini kalangannya orang muda lah, ya karena ngeri, lari yang tua-tua mungkin. Ini sebetulnya enggak. Kuda ini semua kalangan, dari anak-anak sampai orang tua yang sehat ataupun yang sakit. Ada yang sakit pun kami jadikan berkuda sebagai salah satu ikhtiar terapi. Yang stroke, yang mohon maaf program yang tidak punya keturunan, gitu kan ya, yang memang dia yang hamil pingsan, bayinya keliru itu semuanya sudah terbukti. Gitu, masya Allah dengan kuda itu banyak yang berubah. Jadi masih dapat perubahan karena penyebab itu banyak. Nah terus di kuda ini juga targetnya itu anak-anak. Kenapa? Anak ini melatih mental dan keberanian, yang ketangkasan sebagainya. Walaupun nanti ada beberapa tahapan dan caranya tersendiri. Kudanya pun kuda khusus gitu. Karena kuda-kuda yang memang dia bersahabat. Terus setiap kuda itu kayak manusia, berbeda karakternya, berbeda. Dan kuda itu hatinya bisa berubah-ubah. Kadang senang, kadang dia marah. Nah itu kita harus paham juga. Jadi setiap teman-teman kalau lihat misalkan ada teman-teman yang rawatnya ke kuda kena bener ya, belum tentu kita menunggu itu bisa kudanya nyaman. Ya ada tahapannya nanti. Bagaimana cara mengelola dengan kuda agar kuda tersebut waktu kita baru kenal dia nggak takut sama kita, dia bisa sama kita tahapannya. Nah sehingga target kita dengan cara apa? Karena memang semua targetnya itu sudah semua usia. Makanya pertama strategi kita adalah mengajukan kerjasama ke sekolah-sekolah. Dengan baik swasta, sekolah negeri, atau sekolah Islam kita banyak masuk pandang. Alhamdulillah saya kira banyak kita kerjasama sekolah-sekolah Islam dari SLB pun udah banyak, dari sekolah Islam juga sekolah awam, dari sekolah Islam itu sekolah Islam bahkan di rumah-rumah Quran dan TPA sudah banyak kerjasama dengan kita menjadi bagian daripada edukasi wisata mereka. Cara dengan kuda dengan dari sini. Kedua, strategi kita adalah dengan cara medsos, kan? Makanya kita mempunyai Instagram, ya IG khusus namanya Sticker House, ya. Itu IG kita, disitulah memang kita menyebarkan semua kegiatan yang ada supaya nanti bisa lebih kan sekarang kan strategi kita kan setiap orang pasti punya handphone, 90% pasti punya IG, khususnya orang tua pun udah banyak kan gitu, pasti punya IG rata-rata. Makanya medsos menjadi salah satu ini strategi kita untuk mengenalkan ini dan kami dari IG ini bahkan udah ada beberapa yang pengunjung dari Jawa, dari Sumatera, itu banyak. Kemarin kita dari Banten, mereka berkuda di sini. Dari Jawa Barat, dari Darussunnah Agim itu ke sini juga kan ya. Nanti dari Jawa ada juga dari Solo yang mau ke sini juga. Dari Depok rencana mau ke sini. Sebenarnya putar dari Riau mau ke sini juga, dari Palembang juga. Jadi karena IG itulah akhirnya kita banyak kenal di situ. Nah kebetulan di Sikoro sendiri sebetulnya menjadi salah satu kan stakeholder kita banyak kuda di Kota Lampung ini ya. Sudah ada 8 atau 9 tapi yang paling besar kita. Dan kedua kegiatan yang lebih banyak ke alamnya adalah kita. Gitu, itu kita. Jadi gitu ya, sakit dengan itu dengan media sosial kita gunakan di situ. Dan juga ke jamaah saya kan ada kebetulan saya ngajar di mana-mana, sampai ngajar saya kenalkan itu strategi marketnya.
Iya, boleh. Ya, kelebihan Cyberhouse adalah satu tentang masalah kafe, selain kafe selebihnya belum ada, hanya Cyberhouse yang baru bersinergi berkolaborasi. Kita menggunakan sebuah hal yang berbeda di tempat berkuda tapi punya kafe, yang lebihnya itu. Yang kedua, lahan yang luas, itu kan lahan yang kita lebih bisa lihat nanti kolonnya itu nggak ada yang seluas ini. Yang ketiga adalah dimana karena kita ini fokus bagaimana mengedepankan beberapa prestasi atau mengedepankan selain prestasi ya mengedepankan potensi di kuda dan peradanya itu untuk menunjang alam. Ya kan di cabang olahraga kuda itu ada beberapa macam ya, ada kepacuan, ada jumping, ada panahan berkuda sebagai kita lebih ke alam. Ini dan tempat kita dekat dengan area PTPN Kebun Karet. Nah, gitu kan ya. Nah, disitulah yang daya tarik daripada yang lain. Makanya dari Jawa dari mana kalau ke sini ini kebetulan hari ini ada 20 kilo. Ada beberapa ustaz, ada beberapa yang datang ke sini, mereka ingin menikmati selama 20 kilo. Dari tadi pagi jam berangkat jam 8 ini baru pulang. Itu hanya nilai-nilai yang berbeda dan menurut pendapat Bapak dari sendiri dari kelemahan itu apa yang bakal dievaluasi biar kedepannya menjadi unit usaha yang terkenal lebih maju? Ya, kalau bicara secara kelemahan, memang pertama kita ini secara fasilitas karena pertama karena fasilitas kita ini antara siap gak siap. Dulu sebetulnya situasi itu pertama berdiri di PKOR dengan luas tanah cuma 100 meter kecil. Kita bingung bisa ngasih dana untuk membuat ininya. Tapi karena dulu itu sudah 3 tahun kita di sana, tapi sudah semakin banyak, tempat tidak memadai, tidak bisa mengakomodir. Akhirnya kita meminta kalau itu pengen tempat yang besar. Alokasi di sini yang besar dananya nggak ada karena kita di sini pas pandemi. Itu bisa dibayangkan pas pandemi tanah sudah Allah berikan, tapi apa? Ya kita bingung pandemi, gitu kan untuk kita mencari income itu sangat berat sekali. Semua untuk usaha pegangan yang teman-teman kita sendiri pun yang di luar sini udah pada absorb semua kan. Sehingga kita dulu setahun itu kita bertahap yang penting jadi aja dulu. Ini kita ya seadanya saat ini. Nah, akhirnya berjalan waktu ya kita ambil bertahap mulai kita bangun bertahap ya. Sehingga kita pun merasakan di titik yang ada ini kita masih belum maksimal ya, kita masih tergolong ya kita masih sementara apa adanya kita masih banyak kurang di fasilitas. Nah, tapi insya Allah itu pun kita menjadi target kita buat target kita itu dalam waktu tahun inilah maksimalkan masalah fasilitas yang ada karena ini lahan masih banyak yang kosong. Kita pun ingin tadi targetnya lahan kosong ini kita ingin jadi produktif semuanya. Ya, jadi ada taman-tamannya, ada kebun-kebunnya, termasuk menjadi anak-anak siapapun juga orang itu kalau mau ngorek di sini, mau ngopi di sini, mau ngumpul-ngumpul teman-teman kampus di sini, buat acara kita di sini. Itu karena kita fasilitas yang bisa kita rasakan. Kedua memang kadang kalau mantul pun di kuda, karena kuda-kuda kita ini udah lagi bagus fokusnya hamil kan, lagi hamil ini akhirnya kan intensitas menggunakannya semuanya kan kayaknya sedangkan member banyak, hanya kita jadi masalah juga harus beli kuda baru lagi ya kadang-kadang ya harus ada bonus juga kan itu sebetulnya problemnya gitu. Ya, yang pertama sebetulnya karena lahan yang luas. Tapi kedua, setelah berjalannya waktu kan adanya tol. Kedua, di Sidol Harame ini kebetulan dekat dengan UIN. Ya siapa orang yang terkenal UIN lah ya. Nah, pasti di sini semua nggak ada UIN yang lain kalau di Lampung ya. Nah, sehingga itu menjadi motivasi kita kenapa kita memilih area Sidol Harame. Dan kita tetap rutin karena orang kalau dari keluar tol aja keluar dari Kota Baru ke sini cuma 15 menit, 10 menit. Ya, itu kan itulah salah satunya. Sebetulnya sangat besar, karena ketika pandemi itu pertama orang kan nggak mau kerumunan. Kita pun kena aturan karena kita sebut wisata, hanya kena aturan Pemda juga, dari Pemda sudah kena juga. Itu sangat drastis kita rasakan selama pandemi itu untuk pengunjung. Kita pengunjung, sedangkan kuda-kuda butuh makan, yang merawat dan hidup gaji dan sebagainya, sehingga itulah. Tapi alhamdulillah Allah masih punya kekuatannya sendiri. Iya, siap.
Ya, nggak apa-apa. Insyaallah saya terima kasih, senang. Saya senang mahasiswa di sini. Saya ini bukan hanya sekarang ada kebutuhan aja. Mau ngobrol-ngobrol berapa teman-teman bicara amat sering ngobrol di sini pada kegiatan. Itu di sini aja senang. Ya, saya naik kuda, coba juga. Amin. Amin. Ya, siap, siap Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Ya, kapok.